Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Ya, kali ini kita akan membahas seputar tentang traksi leher ya Bang ya. Kemarin itu kita sudah membahas seputar traksi lumbal atau traksi pinggang. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar traksi leher, di mana di video ini kami akan menjelaskan mulai dari nanti kegunaannya, kemudian juga ada prosedur penggunaan alatnya juga. Oke, untuk yang pertama ya Bang ya. Biasanya traksi leher ini kita gunakan untuk relaksasi otot ataupun juga sendi dengan metode pemanjangan ya. Jadi dengan bantuan alat traksi, dia biasa kita bantu untuk gunakan untuk pasien-pasien dengan kasus-kasus mungkin tegang leher, kemudian ada biasa yang paling sering nih, biasanya itu ada saraf terjepit ya Bang ya. Saraf terjepit, jadi kurang lebih sama seperti di video kita yang di traksi pinggang kemarin. Nah, kurang lebih sama seperti itu kegunaannya. Tapi ada beberapa kondisi yang memang tidak boleh diberikan untuk traksi leher. Contohnya bisa karena pengapuran sendi dalam derajat berat, kemudian ada juga fraktur tulang leher, kemudian juga bisa karena pergeseran tulang leher juga, dan juga lain-lain penyebabnya atau mungkin lain-lain kondisi kita akan menyesuaikan lah kurang lebih. Jadi tetap harus konsultasi ya Bang ya, dengan rehab medik dan juga fisioterapi. Oke, kalau misalnya untuk kontraindikasinya kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Untuk saran-sarannya nih Bang kira-kira. Nah, untuk sarannya kalau masalah pemakaian traksi pada leher ini itu kan udah jelas dia itu fokusnya ke yang saraf terjepit ya Bang. Oke, biasanya ya Bang ya. Biasanya saraf terjepit atau HNP ya, hernia nucleus pulposus. Nah, dan itu pun dilakukan secara hati-hati, harus dengan konsultasi dokter dulu gitu, karena ini tidak sembarangan, karena risikonya bisa fatal kalau kita tidak tahu penggunaan alatnya, fungsinya, atau riwayat penyakitnya, apakah itu karena tumor kan kita tidak tahu. Nah, jadi untuk kontraindikasinya itu lumayan banyak juga ya. Itu bisa satu, kalau untuk traksi ini ya Bang, dia nggak boleh pada post op ya. Post op tidak boleh, Terutama ya setelah operasi daerah servikal ya. Setelah operasi atau dia pasiennya udah lansia, nggak boleh, karena itu takutnya terjadi patahan akibat tarikan itu gitu, karena osteoporosis ya Bang. Ya, salah satunya. Baru yang masalah bekas fraktur yang riwayat sebelumnya atau pergeseran tulang pada leher, itu tidak boleh dipakai alat ini kalau tanpa melalui foto atau pemeriksaan yang memang harus memang harus lakukan pasien ya Bang. Iya, sesuai dengan dokter ataupun mungkin sesuai dengan pemeriksaan yang mendukung. Oke, jadi teman-teman langsung saja. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengaplikasikan cara penggunaan traksi leher. Nah, cara pengaplikasiannya kalau di mesin ini dia ada setelan yang list. Ini dari mulai ankle, hip, kemudian ada wrist, juga ada untuk cervical. Sudah ada semua setelannya di sini. Cuman kita biasa gunakan yang settingan manual. Jadi kita bisa ngatur tempo, kemudian ngatur untuk traction force-nya, juga speed-nya yang sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita untuk traksi leher kurang lebih berat badan pasien sekitar 70 kilo. Jadi untuk kita langsung start, kita biasa atur untuk tarikan maksimumnya dibagi 3 dari berat badan. Nah, karena ini baru pertama, kita buat saja di sekitar 19 atau 20 kilo. Kita lihat adaptasinya. Kalau misalnya untuk di awal 20 kilo ini kan masih kurang dari 3 kali berat badan, pembagian 3 berat badan. Nanti perlahan-lahan bisa kita tambah. Untuk minimalnya, tarikan minimal kita bisa atur di sekitar 17. Oke.
langsung saja kita start. Jangan lupa setting timernya mau berapa menit. Oke, sudah mulai. Kita pastikan pasien dalam kondisi nyaman. Nah, ini ada tisu, gunanya untuk menghindari kulit-kulit yang sensitif. Kadang ada yang menggunakan alat untuk seperti ini tuh jadi gatal-gatal. Ini hanya sebagai medianya untuk pembatas saja. Nah, kita lihat di sini ya sudah mulai menarik dan ini udah ada di tarikan maksimum. Oke, dia kemudian turun lagi. Nah, apabila seperti ini mereng, nah kita pastikan untuk lurus ya teman-teman, supaya tidak terjadi untuk peregangan otot berlebihan atau mungkin yang ketarik satu sisi. Oke, kita pastikan ke pasiennya, Pak, kalau sakit jempol, kalau misalnya tidak ada sakit lambaikan tangannya. Ada sakit nggak waktu ditarik gini, Pak? Oke, berarti pasien dalam kondisi nyaman. Pengaplikasian alat sudah selesai. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu tadi prosedur penggunaan alatnya untuk traksi servikal. Nah, adapun juga mungkin edukasi atau saran kurang lebih apa nih Bang yang bisa kita sampaikan? Nah, untuk saran dan edukasinya buat saudara-saudara yang awam gitu, untuk penggunaan alat traksi ini itu enggak semua kasus. Yang pertama, enggak semua kasus bisa dipakai alat itu. Nah, yang kedua, alat ini hanya dengan kasus tertentu seperti saraf terjepit, baru HNP, ataupun untuk bisa untuk meninggikan badan, tapi harus dengan konsultasi dokter dulu, karena ini alat ini kalau kita tidak tahu gunanya ini bakal bisa mencederai diri kita gitu kan, karena alat ini kan dia bekerja seperti ditarik gitu ya, ditarik. Nah, kita kan harus tahu dulu dosisnya berapa, ukurannya berapa, tarikannya berapa, karena riwayat kita juga gimana ya, riwayat kita juga gimana gitu. Nah, baru kalau untuk alat ini untuk penyembuhan itu dibilang itu untuk pendukung, bukan menjadi untuk penyembuhan total ya di leher. Bukan yang utama. Iya, bukan yang utama. Jadi kalau untuk traksi leher ini pada umumnya itu untuk meregangkan tulang di leher ataupun di pinggang, di persendian, supaya tulang itu tidak terlalu menekan saraf yang di leher kita gitu. Nah, untuk penjelasan soal traksi ini kurang lebih seperti itu. Nah, makanya untuk orang awam yang ingin menggunakan alat itu ataupun yang mau mencoba untuk angkatan atau polisi, itu sah-sah aja boleh dipakai, tapi harus dengan prosedur melalui konsultasi dokter. Tetap harus dikonsultasikan ya, ya Bang ya. Oke. Jadi cukup kurang lebih ya Bang ya. Nah, untuk teman-teman apabila ada pertanyaan atau mungkin video yang ingin teman-teman lihat atau mungkin mau kita bahas, bisa tolong komentar di kolom komentar di bawah. Kita akan upload video apa mungkin yang perlu kita upload sesuai dengan komentar teman-teman, atau juga kita mau bahas lebih dalam lagi seputar penyakit atau penggunaan alat, kita bisa lakukan di video berikutnya, kita akan tampilkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam fisioterapi.